Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu dengan judul pemanfaatan sistem hot dry rock pada lapangan panas bumi Sos Forest, Perancis. Kami dari kelompok satu dengan anggota next. Saya sendiri Rehan Alvino Jam Suganda dengan NIM 101223102. Saya Zidan Dwi Persetio dengan NIM akhiran 106. Saya Nisha Sharing Kusuma dengan NIM 1012238080. Saya Muhammad Rangga Saputra dengan NIM 94. Saya Syahila Petricia dengan NIM 23116. Saya Regita Cahyani dengan NIM 1012222061. Next. Jadi outline kita itu ada pendahuluan, kemudian yang kedua itu ada informasi umum, ketiga studi khusus, keempat artikel utama dan pendukung, empat tabel kontribusi, dan 5 daftar pustaka. Next. Jadi latar belakang kita ini, geothermal merupakan sumber energi terbarukan yang potensial, namun pemanfaatannya seringkali menjadi terbatas karena kondisi geologi dan cadangan fluida hidrotermal atau uap alami. Dalam mengatasi keterbatasan tersebut, dikembangkan sistem hot dry rock, yaitu dengan mengekstraksi panas dari batuan dalam yang bersuhu tinggi dan permeabilitas yang rendah. Salah satu proyek yang mengembangkan sistem HDR untuk membuktikan kelayakan teknologi ini yaitu proyek Sos Forest di Alsace, Prancis yang terletak di lembah Rhine atas. Hal ini disebabkan karena lapangan panas bumi tersebut memiliki gradien temperatur besar dan keberadaan basement granit bersuhu tinggi dan rendahnya permeabilitas alami pada basement tersebut. Next. Oke, selanjutnya bagian informasi umum, yaitu yang pertama adalah lokasi. Untuk proyek energi hot dry rock merupakan proyek yang di Eropa yang terletak pada Sos Forest yang terletak di bagian lereng barat Graben Rhin atas tengah di antara kota Strasbourg di Prancis dan Karlsruhe di Jerman. Nah, dapat teman-teman lihat pada gambar 1 yaitu peta lokasi lapangan panas bumi Sos Forest. Sos Forest ini terletak di rim Grabennya, terus tuh juga diapit sama dua pegunungan, yaitu pegunungan Vosges dan pegunungan Schwarzwald atau Black Forest. Mungkin akan dilanjutkan di bagian kondisi geologinya. Next. Oke, seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, bahwa wilayah Sos Forest terletak di dalam Upper Rhine Graben, yaitu sistem ref kontinental sepanjang 300 km yang memiliki arah dari utara ke timur laut. Nah, diapit juga oleh dua pegunungan, yaitu pegunungan Vosges dan Schwarzwald atau Black Forest, yang merupakan bahu atau pundak graben yang terangkat akibat aktivitas tektonik rifting kontinental. Sementara area lembah diantaranya mengalami penurunan subsidence. Nah, kedua pegunungan tersebut memiliki peran sangat penting, yaitu sebagai pendorong sirkulasi air tanah secara regional ke arah pusat graben. Next. Nah, dapat dilihat juga secara struktural bahwasanya Sos Forest ini pada sisi bagian barat terdapat Vosges Fault dan sisi bagian timur yaitu Rhine Fault yang merupakan sesar normal utama dan sebagai pembatas cekungan graben tersebut. Nah, kedua struktur ini merupakan papan batas antara barat dan timur dari ring graben tersebut yang memiliki jarak sekitar 5 km dan 35 km dari titik wilayah Sos Forest tersebut. Nah, secara stratigrafi juga bahwasannya Sos Forest ini memiliki yang pertama basement granit dengan umur Paleozoikum, yaitu batuan dasar yang memiliki suhu tinggi serta menjadi sumber panas utama hot dry rock dengan permeabilitas yang rendah. Nah, yang kedua juga terdapat lapisan yang memiliki umur Mesozoikum, yaitu sekitar Trias sampai Jura, dengan litologi sandstone, limestone, dan shale sebagai caprock. Dan yang terakhir itu ada sedimen tersier quarter, mengisi graben Rhine atas dan berfungsi sebagai isolator termal agar panas di basement granit tetap terakumulasi dan mendukung pengembangan sistem HDR. Nah, sebelumnya ini ada typo, itu bukan mendung, yaitu mendukung. Dapat juga dilihat pada gambar peta 2, bahwasanya ada umur Oligocene, Lias, Trias, Pliocene, Middle Trias, dan Sos Forest ini memiliki umur Quaternary, dan juga Vosges Fault memiliki umur Trias, dan juga Rhine Fault itu memiliki umur Present Quaternary atau Holocene lebih dari 100.000 MA. Selanjutnya merupakan informasi umum bagian tahap pengembangan pada lapangan panas bumi di Sos Forest, Prancis telah berlangsung selama lebih dari 30 tahun dan dibagi menjadi beberapa tahapan utama sebagai berikut. Yang pertama ada tahap awal dan eksplorasi pada tahun 1987 hingga 1990. Yang kedua tahap konstruksi pilot plan fase 1 pada tahun 2001 hingga 2004. Yang
ketiga ada tahap karakterisasi dan instalasi fase 2 pada tahun 2005 sampai 2007. Dan yang terakhir ada operasi komersial dan lead bank tahap 3 pada tahun 2009 hingga sekarang. Next. Selanjutnya di sini saya akan bahas tentang tahap awal dan eksplorasi pada tahun 1987 hingga 1997-an. Tahapan pengembangan proyek panas bumi di Salt Source Forest Francis dimulai dengan fase awal dan eksplorasi pada tahun 1987 yang bertujuan untuk menyelidiki potensi basement granit di Rheingraben atas. Pada periode awal hingga 1960-an ini, proyek difokuskan pada konsep hot dry rock untuk menciptakan penukar panas buatan melalui rekan hidrolik di batuan dasar yang tidak permeabel. Keberhasilan uji sirkulasi paksa pertama pada kedalaman 3.000 hingga 3.500 meter di tahun 1997 membuktikan validitas konsep batuan penukar panas ini dan menjadi dasar transisi menuju pemanfaatan sumber daya yang lebih dalam. Next. Selanjutnya ada tahap konstruksi pilot plant fase 1 di tahun 2001 hingga 2005. Fase konstruksi pilot plant tahap pertama ini berlangsung dari tahun 2001 hingga 2004 di bawah pengelolaan konsorsium industri GAIA Headmining. Tahap ini berfokus pada akses sumber daya dengan mengebor 3 sumur hingga kedalaman sekitar 5.000 meter yang terdiri dari 1 sumur injeksi yaitu GPK 3 dan 2 sumur produksi yaitu GPK 2 dan GPK 4. Selama periode ini dilakukan serangkaian stimulasi hidrolik dan kimia untuk membuka kembali rekaan alami dan menciptakan penukar panas bawah tanah yang efektif di batuan dasar kristal. Pada gambar 3 ini menunjukkan hasil gradien suhu yang mencapai 140 derajat di kedalaman 2-3 km disebabkan oleh naiknya air. Next. Selanjutnya ada tahap karakterisasi dan instalasi fase 2 pada tahun 2005 hingga 2009. Memasuki periode 2005 hingga 2009, pengembangan dilanjutkan ke tahap kedua yang berkonsentrasi pada karakterisasi perilaku jangka panjang dari penukar panas bawah tanah serta instalasi pembangkit listrik di permukaan. Berdasarkan temuan sirkulasi fluida alami melalui jaringan rekahan, pendekatan proyek secara resmi beralih dari HDR menjadi Enhanced Geothermal System atau EGS. Pembangkit listrik siklus biner dipasang untuk mengubah panas yang dihasilkan menjadi listrik menggunakan konfigurasi 3 sumur atau triplet yang dianggap sebagai basis optimal untuk produksi energi komersial. Next. Dan yang terakhir ada operasi komersial dan lead bank tahap 3 pada tahun 2009 hingga sekarang. Tahap ketiga ini mencakup operasi komersial dan penelitian dan pengembangan R&D dimulai saat pembangkit listrik EGS pertama beroperasi pada tahun 2009. Produksi listrik secara komersial penuh dimulai sejak September 2016 dengan tingkat ketersediaan pembangkit mencapai sekitar 90%. Hingga saat ini aktivitas difokuskan pada optimalisasi operasi pembangkit dan reservoir seperti pembentukan kerak atau scaling serta pengujian peralatan secara menyeluruh untuk memastikan keberlanjutan energi panas bumi di lokasi tersebut. Next. Selanjutnya adalah studi khusus. Yang pertama adalah tujuan utama. Tujuan utama studi ini adalah membuktikan kelayakan teknis pemanfaatan sistem Enhanced Geothermal System atau EGS pada batuan basement granit bersuhu tinggi dan berpermeabilitas rendah melalui rekayasa reservoir dan mengevaluasi kinerjanya sebagai sumber energi listrik panas bumi yang berkelanjutan. Terdapat tujuan khusus yaitu yang pertama mengoptimalkan pemanfaatan panas batuan dalam sebagai sumber energi listrik. Yang kedua mengembangkan teknik peningkatan permeabilitas reservoir buatan. Yang ketiga mengevaluasi kinerja sistem sirkulasi fluida dan transfer panas. Dan yang terakhir menilai kelayakan teknis dan ekonomi pengembangan IJS pada skala komersial. Next. Nah, berikut merupakan metodologi ataupun flowchart yang digunakan dalam eksplorasi lapangan panas bumi ini. Metode yang pertama itu ada 3G, yaitu geologi, geofisik, dan geochemistry, yang dimana geologi itu pengambilan sampling batuan dan juga mapping dari struktural. Lalu yang kedua ada geofisik, dan ada beberapa metode yang digunakan, yaitu MS, FSP, dan WELOG. Dan yang terakhir yaitu geokimia dengan menganalisis fluida dan gas sampling dari permukaan, lalu dilanjutkan dengan lab analisis. Nah, untuk ketiga 3G ini dilakukan proses dan menghasilkan 4 model proses. Yang pertama ada peta konektivitas dan flow path, yang dimana interpretasi dari breakout proof tracer ditambah dengan respon laju atau volume produksi. Lalu yang kedua ada karakterisasi rekahan permeabilitas, yang dimana hasil dari integrasi UBI ditambah dengan flow temperature logs untuk menentukan jalur alur dominannya. Lalu yang ketiga ada model struktur reservoir 3D-nya, yang dimana metode yang digunakan yaitu metode geofisika microseismicity ditambah FSP dan juga data sumur. Dan yang terakhir ada evaluasi operasi dan risiko scaling, yang dimana hasil dari geokimia, analisis geokimia yang menunjukkan tren kimia gas ditambah dengan karakter deposit untuk mitigasi saat pemanfaatan berlangsung. Setelah dari proses dilanjutkan integrasi, yang dimana hasilnya itu ada flow path tracer, terus rekan permeable, model 3D struktur, dan indikator geokimia scaling untuk interpretasi terpadu reservoir, HDR, dan EGS. Dan yang terakhir ada konseptual model, yang dimana menghasilkan jalur sirkulasi dominan, peran zona rekahan atau sesar, dan serta implikasi dari operasinya. Nah, untuk metodologinya itu yang digunakan kuantitatif, dan yang pertama ada yang digunakannya itu ada data hydraulic tracer, yang dimana uji tracer ini merupakan metode geologi untuk melacak pergerakan fluida panas di bawah permukaan reservoir panas bumi. Jadi untuk di studi kasus ini
di lapangan diinjeksikan 150 kg fluorescein dalam eksperimen sirkulasi 5 bulan antara lapangan GPKG 3 dan GPK 2 dan GPK 4. Nah, terus yang B ada data geologi, yang dimana data geologi ini meliputi dari well logs, menghasilkan gamma rel spectral log, serta acoustic image log UBI untuk identifikasi rekahan. Lalu ada juga data tambahan berupa data flow log, yang dimana menghasilkan temperatur dari tiap-tiap yang lapangan diinjeksi, dipakai untuk menafsirkan zona rekahan yang paling permeable dan berperan dalam sirkulasi fluida. Lalu yang ketiga ada data geofisika, yang digunakan metodenya yaitu metode microseismic, yang berperan sebagai respons stimulasi hidraulik serta vertical seismic profiling. Lalu yang kedua, hasilnya merupakan kerangka model 3D dari jaringan atau rekahan dari faultnya itu, dan menghasilkan jalur aliran hasil tracer dan dapat dikaitkan langsung dengan geometri sebuah permukaan. Dan yang terakhir ada metode data geokimia, yang dimana monitoring brain dilakukan oleh sampling wellhead dari yang produk injeksi dari hidrolik tadi dengan memakai small heat exchanger. Lalu pengukuran pH dilakukan dari sampel-sampel yang didapat, dan juga electrical conductivity di flow shell, dan serta menjaga sampel pada suhu 60-70 derajat Celcius. Dan hasil-hasil sampling tersebut kemudian dilanjutkan di lab analisis untuk memantau evolusi fluida dan mendukung mitigasi gangguan operasi. Selanjutnya ada hasil dan analisis. Yang pertama ada distribusi suhu di reservoir salts tidak linear karena pengaruh geologi bawah permukaan ditandai gradien termal sangat tinggi pada sedimen dangkal, yaitu suhunya 90 hingga 111 derajat Celcius per kilometer hingga kedalaman 1.400 meter. Menurun tajam pada zona konveksi kurang lebih 5 derajat Celcius per kilometer pada kedalaman 1.000 hingga 3.500 meter. Kembali normal di basement granit pada kedalaman di atas 3.800 meter dengan suhu terukur 140 derajat pada 2.000 meter dan 200 hingga 202 derajat Celcius pada 5.000 meter, serta estimasi geokimia fluida masa lalu mencapai 220 hingga 240 derajat Celcius. Yang kedua ada tekanan reservoir dan rezim tegangan ditentukan oleh hubungan tegangan terhadap kedalaman dengan tegangan horizontal minimum SH 15,7 ditambah 0,0149 MPa dan tegangan vertikal berupa SV dengan nilai 33,1 ditambah 0,0261 MPa dengan sementara tekanan operasional dijaga pada overpressure 23 bar agar gas tetap terlarut melebihi tekanan saturasi 18,2 bar pada 150 derajat Celcius, dan selama stimulasi hidrolik diterapkan overpressure sebesar 13 hingga 17 MPa. Selanjutnya, yang ketiga ada pengembangan reservoir panas bumi salts dilakukan melalui stimulasi sumur dengan injeksi fluida sebesar 23.400 meter kubik pada GPK 2 dan 34.000 meter kubik pada GPK 3 yang mengaktifkan volume batuan reservoir sekitar 2,5 hingga 3 km kubik sebagai area pertukaran panas dengan laju alir produksi nominal 30 kilo per second dan target sirkulasi jangka panjang 80 hingga 100 kilo per second untuk operasional komersial. Yang keempat ada estimasi produksi energi menunjukkan bahwa proyek salts berpotensi menghasilkan sekitar 50 megawatt daya termal pada suhu fluida di atas 180 derajat Celcius dengan kapasitas pembangkit listrik biner atau ORC terpasang saat ini sekitar 1,7 megawatt dan potensi pengembangan penuh hingga kurang lebih 6 megawatt listrik kotor atau sekitar 4,5 megawatt bersih setelah dikurangi kebutuhan internal. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kelompok kami menyimpulkan beberapa kesimpulan. Yang pertama, proyek South Forest membuktikan bahwa sistem HDR atau IGS mampu memanfaatkan panas dari basement granit bersuhu tinggi dan berpermeabilitas rendah, sehingga pengembangan panas bumi tidak lagi terbatas pada sistem hidrotermal alami. Selanjutnya, stimulasi hidraulik dan kimia berhasil meningkatkan permeabilitas batuan granit dan membentuk artificial heat exchanger dengan volume reservoir aktif sekitar 2,5 sampai 3 km kubik. Selanjutnya, uji tracer menunjukkan konektivitas hidraulik yang baik antara sumber injeksi dan produksi, serta mengidentifikasi jalur sirkulasi fluida dominan yang mengontrol kinerja reservoir. Selanjutnya, distribusi temperatur dikontrol oleh struktur geologi dan konveksi fluida dengan suhu reservoir mencapai lebih dari 200 derajat Celcius pada kedalaman kurang lebih 5.000 meter yang cukup untuk mendukung produksi energi jangka panjang. Next. Yang kelima, integrasi data geologi, geofisika, dan geokimia menghasilkan model konseptual 3D yang mampu menjelaskan hubungan antara rekahan permeable, jalur aliran fluida, dan respon operasi. Yang keenam, resiko scaling dan evolusi kimia brine merupakan faktor pembatas utama operasi IGS, sehingga monitoring geokimia berkelanjutan menjadi kunci keberlanjutan sistem. Yang terakhir, studi ini memberikan dasar ilmiah dan metodologis yang kuat bagi pengembangan IGS di wilayah non-vulkanik dan menjadi referensi penting bagi pengembangan panas bumi berbasis basement di masa depan. Next. Ini merupakan artikel-artikel utama dan juga artikel pendukung yang untuk membuat PPT ini. Nah, berikut merupakan tabel kontribusi kelompok. Dan yang terakhir, berikut merupakan daftar pustaka yang mendukung untuk kami menyusun tugas PPT ini. Terima kasih.